الشيخ كشف الأنوار بالنسبة للبنجر من حضرة الشيخ سرون عبد البنجر من حضرة الشيخ ومن بدل البنجر لما شغنا ومعلمنا وزوجتي وذريتي من الله يغفر الله ويرحمه إلى درجة من الجنة ويقولنا بسر من ورم علوم بدين الدنيا والآخرة قبل حضرة أبينا وأمنا ولأمنا ولأماتنا ولخالنا ولخلتنا ولأجدادنا ولجدتنا ولأرواحنا ببلدنا المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لنا ويرحمهم ولا يدنا الله ينور قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى والغنى والموت على الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجيش من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ما شاء الله. Nah, ada kitabnya di sini dulu, ganti keadaman. Ini ada nama atik dengan garing. Ganti. Yang kalau kitab kena dia ada habisan stok. Kenapa jadi garing dan mati? Nah, mati itu mati pikir. Nang garing, ini ada nang mati, ada juga nang garing, ada juga nang garing itu tuh. Ini musim hujan. Hujan ini bawaan dari nang orang bakal lahir sana. Awannya itu mulai sana, bawa sini. Hujannya di sini, tak kena kepala, sakit, barat, hanyut. Jadi kepala hanyut, jadi bangun rasa raung, apalagi duit kasih nada pula. Nang kada berduit juga raung juga, nang kada garingan raung juga, dan nang kada sengduitan, nanti. Jadi intinya kayak apa tuh? Jadi menyangka hujan nanti kepala tutup. Nah, apabila kada juga beli ke rumah bawa jangan lakas dibasuh air baju supaya jangan berikit bakas baju hujan tadi. Sampai halaman 44 kan? 45. Dengan ini para penuntut ilmu harus selalu disuruh bersyukur kepada Allah, baik di dalam bentuk ucapan ataupun dalam hati. Nah, jadi selain pada belajar, niatnya bujur, usahanya habis-habisan, mentalnya kuat. Apabila nisbin orang itu tadi menuntut ilmu, lalu ini tadi disuruh bagi penuntut ilmu itu memperbanyak mengucap syukur kepada Allah di dalam ucapan atau dalam hatinya. Contoh kali belajar karena paham, alhamdulillah, berarti ada pokok lebarannya. Paham karena kemarin orang paham itu satu diulang-ulangi, yang kedua dipaham-pahami, yang ketiga dipikirkan. Apabila Anda terdapat 3 ini tadi, lalu ada sesuatu namanya kada paham jadi paham, itu ngarannya ilmu. Apabila itu nisbin lakas bersyukur. Ada kalanya bersyukur itu pada ucapan, ada kalanya dalam hati. Dalam hati itu maupun tindakan nyata, dan harus yakin bahwasanya pemahaman ilmu, bahwasanya pemahaman itu dengan yakinnya adalah berasal dari Allah. Karena kamu tahu, nah ini jurusnya saya yakin lah. Ikam menuntut ilmu menggunakan seluruh anggota batang tubuh, seluruh panca indera,
kemampuan menalaah, kemampuan berpikir, kemampuan renung-renung memikirkan dan lain sebagainya. Dengan menggunakan seluruh kemampuan ikam basic, lalu ikam paham. Kenapa apabila paham disuruh mengucap alhamdulillah di hati, di muntung ataupun di dalam hati itu? Karena ikam harus yakin pemahaman itu berasal dari Allah, bukan olahan jasad nyawa, bukan hasil olehan dari jasad yang belajar tadi. Jasad belajar itu sekadar usahanya aja. Pemahaman Allah yang memberi, lalu disuruh mengucap alhamdulillah atau bersyukur secara ucapan. Syukur itu alhamdulillah ataupun dalam hati. Ilmu dan taufik, ilmu pengetahuan. Asalnya kada tahu menjadi tahu, itu ngarannya ilmu. Asalnya kada tahu, imbah belajar terus belajar, imbah belajar dipahami, mengerti, diulang-ulangi, dipikir-pikiran, lalu disebut imbah nang tiga itu dapat. Asalnya kada tahu menjadi tahu tadi pula nang memberi Allah. Jadi disuruh bersyukur. Ilmu pengetahuan atau ilmu, arti ilmu tadi sesuatu yang kada tahu jadi tahu, ilmu ngarannya dan taufik itu ikam belajar. Ikam bergerak awak belajar, itu ngarannya taufik. Kalau hidayah kreatif hati hendak belajar, hidayah aja nanti. Kalau bergerak awaknya menuju tempat belajar, ngarannya taufik. Kalau ada bergerak awaknya niat aja, itu ngarannya hidayah aja nanti. Dua-duanya ilmu nang kada asal kada tahu menjadi tahu, dan ikam kawak menuntut, dua-duanya anugerah Allah. Jakanya Allah kada menjinakkan awak nyawa, Allah kada memberi taufik lawan nyawa. Duduk aja dalam rumah, ya Allah dapat ilmu lah kada juga. Nang turun aja, nang belajar aja belum tentu. Yang kemarin disuruh dipaham-paham, diiti-iti, dipikir-pikirkan. Ilmu dan taufik itu adalah anugerah Allah saja. Dua-duanya ilmu tadi anugerah juga. Artinya asalnya kada tahu menjadi tahu, itu anugerah. Ikam kawan menuntut, itu anugerah juga. Serta memohon petunjuk lawan Allah. Jadi selain ikam bersyukur lawan Allah, disuruh memohon petunjuk. Jadi lengkap ilmu, taufik dan hidayah. Tiga-tiganya meminta supaya hati itu selalu mendapat petunjuk atau bimbingan dari Allah. Memohon hidayah, taufik, hidayah. Memohon lawan Allah, minta ilmu, minta taufik, minta hidayah. Tiga-tiganya kalau tuh, tiga-tiganya diminta lawan Allah. Kenapa? Karena tiga-tiganya ini ampun Allah, bukan ampun kita. Kita pada definisi nang tiga itu pada definisi nang tiga itu kita petunjuk dalam hati aja, mau ada orang memang geretekan kada bergerak tuh di hatinya. Awaknya bilang Tuhan kada memberi taufik, ungut-ungut dalam rumahnya gawin nanti. Disuruh memohon petunjuk lawan Allah dengan berdoa, sambil merendahkan diri kepada Allah.
Kenapa disuruh merendahkan diri? Supaya jangan orang belajar itu sifatnya botol kosong. Apabila ikam kada meminta lawan Allah, minta hidayah, minta taufik, minta ilmu, ketiga-tiganya ikam minta sambil meminta tadi, sambil berdoa, sambil merendahkan diri. Ada kita kadang-kadang, oh ilmu itu gampang aja, biar kada berdoa gen. Ilmu itu asal didengarkan, itu kada kayak itu. Kalau ilmu itu masuk di telinga, tegana kada ada. Jadi disuruh berdoa tadi sambil merendahkan diri, merendahkan diri itu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Artinya ya Allah, aku nak berdoa meminta ronbian akan ilmu, meminta akan hidayah, meminta akan taufik. Karena ulun ini Tuhan hamba nangkat nang bungol, yang bersifat ilmu, ulun bersifat jahil. Jadi si jahil ini meminta lawan nang alim itu pian. Artinya ya Allah, ulun ini orangnya sesat itu kada kawah mencari jalan seorang nang kawah memberi jalan itu cuma pian melalui hidayah pian nang ada nang masuk dalam relung hati. Apabila pulang Tuhan pian memberi jua hidayah lawan ulun tapi taufik kada dibalik, maka awak ulun kada kau jua bergerak sekadar niat aja jadinya nang itu tuh artinya seorang memandang diri seorang dan memandang lawan kuasa Allah. Sambil berdoa minta sambil merendahkan diri. Nang diminta tiga, satu ilmu, nang kedua hidayah, nang ketiga taufik. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala ini menyayangi seorang. Apabila Allah menyayangi, karena seorang merendahkan diri tadi, merendahkan hati, maka Allah akan menjaga orang itu selama belajar. Dijauhkan marah bahaya. Ada sing duitan, kada mau jualnya, penggaringan, kada mau jual. Ya kenapa? Ya sudah bersalah lawan Tuhan. Ada yang ini kada menuntut ilmu tapi agak masih. Oh ilmunya itu sekadar masuk kanan keluar ke, biar kada diambil. Tujuh ilmu aja nyentak. Ilmunya itu asal didengarkan, asal dilihat bukunya. Kadang kayak gitu, kadang kayak ilmu itu ampun orang, kitab itu tulisan, mata kita makhluk. Ada kau masukinya. Anu kadang Allah yang memberi, makanya disuruh meminta lawan Allah. Ada kita ini disuruh ikhtiar semaksimal mungkin. Telinga dipakai, mata dipakai, anu pikiran fokus, anu nang lainnya pikiran nang lain kayaknya dahulu. Jadi telinga dipakai, mata dipakai, pikiran dipakai, fokus belajar. Hati pun jangan kosong dulu kehadangan belajar. Artinya artinya tuh pada waktu menuntut ilmu tuh seorang dalam keadaan sesadar-sadarnya. Ini kadang menuntut ilmu kayak orang mati, mbak tadinya ada mendengar, mata kada melihat, lihat itu aja mungkin. Atau pikiran ada, ayah bang, atau hatinya nang kemana-mana. Lalu pas orang menjulung gana, pas kadada orangnya, lalu ilmunya barikit di mata dan barikit di telinga aja, kadada barikit dalam hati dan kadada barikit di pikiran. 4 dua ada disuruh berdoa sambil merendahkan diri. Nah diri direndahkan. Bukan artinya merendahkan diri itu kuring dan merendahkan hati. Artinya seorang tuh ngaran mamalas lawan Tuhan. Hati mamalas ini kena kawal coba. Kamu kada belajar tahu tauhid no
tauhid, ubudiyah ngarannya kahambaan seorang ngaran hambanya lalawanan daripada sifat Tuhan gitu kan. Nah, lawanan dari sifat Tuhan bersifat wujud, ternyata ada kita nang tiada Allah, ada dengan sendirinya, kita ada dengan diadakan oleh Allah. Allah bersifat kudus, sedia, kita ada sedia, ada awal, ada akhir. Itu kita. Kalau Allah awal wal akhir, dia nang awal, dia juga Tuhan nang tiada lagi Tuhan yang ada selain pada beliau. Kalau kita ada awalnya dan ada akhirnya. Yang ketiga, Allah bersifat pokok, artinya kekal. Kita ini lawanan dari kekal itu, yaitu baharu. Nanganan baharu itu lalu ta'aluk hati lawan Allah, disuruh bahajat terus-terusan lawan Allah. Nah, jadi disuruh bahajat lawan Allah itu ta'aluk hati pada sifat nang ketiga, yaitu Allah bersifat pokok, kekal. Allah itu kada suatu ubah, banum kada batuha, kada berumur, kada berwarna, kada lain. Kita yang baharu ini berarti bahajat lawan nang maha kekal baharu. Hari ini berduit, isuk kada, isuk ngablang kada sing duitan lagi, isuk ngablang bangkrut. Umpama nangarannya kada dadayan itu, narannya baharu, naran baharu mana ambon seorang kada dada. Dikarenakan Allah bersifat tokoh, maka kita disuruh bahajat terus-terusan lawan Allah itu kada ada berubah dan kada ada berkurang dan kada ada bertambah. Kalau kita bisa bertambah, bisa umurnya bertambah, ya kalau umur bertambah, kekuatan berkurang. Umurnya berapa aja? 90. Kekuatannya bang undur tamara berjalan. Itu kekurangannya. Kalau Allah kada mulai awal dunia diulah sampai dengan dalam surga, nah kayak itu aja saja. Kayak seorang jauh nah di situ disuruh kita itu bahajat lawan Allah. Jadi kapanpun dimanapun selalu bahajat. Arti bahajat yang betul ya berdoa tadi, berdoanya sambil merendahkan diri, merendahkan hati, merendahkan tangan. Walaupun seorang awak sehat, duit banyak, kalau awak sehat, duit banyak, pintar pulang, tapi aman kurang bertauhid dan belajar sifat ubudiyah, kehambaan dan sifat rububiyah, maka inya pasti mengangkat tangannya. Mengangkat tangan itu termasuk merendahkan hati. Nanti kayak gitu toh, minta lawan kurang. Mengangkat tangan, kalau mengangkat tangan itu sifatnya merendahkan berarti toh nyawa minta maulah kayak ini, pasti kayak ini. Nanti tinggi tangan pada kapal merendahkan diri kota palihat benar kan deh. Namun angka ini orang lambat kembali, menangka ini cepat kok merendahkan diri. Ini yang lagi merendah terdahulu orangnya, artinya kayak itu kurang belajar tauhid dan belajar daripada ilmu hati, yaitu sifat ubudiyah, kehambaan. Karena sesungguhnya Allah selalu menunjuki jalan kepada orang yang selalu meminta petunjuk lawan Allah. Meminta diberi Tuhan selalu kadang meminta pun diberi Tuhan juga. Cuma seorang narik kurang adab, kada tahu atau dibahasa buktinya kayak nyawa tuh imbah baduduk badi imbah badiri baduduk pada walaupun nyawa pada meminta lawan Allah tetap kayak itu kawian. Cuma seorang kurang
kadang ingat lawan orang, kadang mengucap syukur lawan orang, itu aja. Jadi si kisahnya sidin karena ini kisahnya aja. Sesungguhnya Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Azza wa Jalla selalu menunjukkan jalan kepada orang yang selalu memohon petunjuk kepadanya. Jadi seolah-olah ini duduknya di ilmu hati atau sifat kehambaan. Padahal kalau di tauhid orang itu minta kadang tetap diberi. Cuma orang ada Rasulullah aja menyuruh anak bapak disuruh membaca bismillah, ingat ngaran barang lah. Anak duduk bismillah, anak berdiri bismillah, anak berapa bismillah. Ilmu tauhid kalau ilmu hati disuruh minta. Kalau ilmu tauhid meminta kadang diberi. Cuma kalau ada ingat. Nah, jadi makanya dikaji ilmu baca itu kedudukannya ilmu fikih, ilmu baca ngarannya alhamdulillah. Nah, bacaannya alhamdulillah atau bismillah dua baca amal baca. Ilmu hati itu ilmu sifat kehambaan, gabungan antara dua itu ilmu tauhid rasa hendak. Selalu menunjukkan jalan kepada orang yang selalu memohon petunjuk oleh Allah. Disini siapa yang meminta diberi Allah melalui jalur hamba supaya kita ini disuruh beradab lawan Tuhan. Padahal disini jika pada memohon pun diberi juga. Cuma seorang yang kada tahu memakai nikmat orang. Berdiri duduk berapa, duduk berdiri berapa, berjalan naik, berjalan berduduk, bergerak nikmat orang apa itu. Kalau pada ingat lawan orang lawan memberi nikmat artinya kurang ada Rasulullah pun menyuruh itu artinya setiap apa-apa dimulai dengan ucapan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah artinya mensyukuri bantuan yang sudah dibantukan orang tadi. Nah, ini duduknya di situ. Kalau duduk di sini memohon petunjuk kepada Allah, ini ngarannya sifat kehambaan. Ahlul haq atau ahlus sunnah wal jamaah memohon kebenaran lawan Allah nang maha benar. Ini ujian bebuan ahlus sunnah disuruh kita memohon. Kenapa memohon? Karena Allah tadi apabila sidin bersifat dengan sifat yang ketiga, Allah adalah maha kekal. Nang ngarang kekal itu kadada ubah. Kadada makan waktu, kadada makan usia, kadada makan zaman. Nah, itu ahlus sunnah memohon kebenaran kepada Allah. Ngarannya Allah ini kebenaran yang sebenarnya itu adalah Allah. Ada lagi kebenaran yang lain 99 nama Allah adalah la ilaha illallah wal haqq, adalah Tuhan yang maha benar adanya. Jadi kebenaran itu adalah Allah. Arti kebenaran tadi menyuruh menuntut ilmu apabila dikau paham. Nah, yang dipaham itulah kebenaran dan kebenaran tadi itu ampun Allah al-haq ngaran Tuhan. Ini kurang belajar di musyahadatul asma al-haq ngaran Tuhan, al-alim ngaran Tuhan. Ngaran Tuhan berata ada ngaran dalam ngaran seorang dan diawali dengan Allah la ilaha illallah. Ada la ilaha illa asy'ari namanya, ada la ilaha illa asy'ari kada Tuhan melainkan ngaran asy'ari. Ada ngaran orang berata
dan orang ada seorang berarti seorang kayak orang pintar, ada orang pintarnya. Nah, diberi kepintaran lakas bersyukur. Selain pada bersyukur jadi bilang jika meminta lawan Allah akan taufik dan hidayah, dan meminta juga bilang jika akan ilmu, karena tiga-tiganya ini adalah kebenaran yang sebenarnya. Kebenaran sebenarnya itu adalah nang milik Allah, taufik ampun Allah, hidayah ampun Allah juga, ilmu ampun Allah juga ampun seorang mana ada nyawa sangang alih lagi bareng guring dijulungi pulpen, dijulungi buku bisa menulis, dijulungi buku bisa membaca, lagi belum imbas sudah guring julungi buku di matanya melihat lagi adalah. Nah itu dong seorang nampak dokter membaca bantuan orang pun sudah guring atau buku julungi kertas julungi jangan mengikuti pulpen andakan kepala aja teh hereng kenapa lagi menguasai diri. Nah itu seorang. Nah jadi selama nambol guring tadi bentuk itu kalanya bantuan itu maha benar, maha memberi petunjuk, maha memberi keterangan, lagi maha melindungi. Kemudian mereka pun diberi petunjuk dan dilindungi dari kebinasaan, dari kesesatan karena ilmu tadi. Nah itu ilmu itu jadi ilmu tadi sendiri. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menyuruh kita disuruh memohon lawan Allah, disuruh memohon. Baham jadi apa? Jalur hamba dipakai, jalur sifat ketuhanan dipakai. Ketuhanan kan Allah bersifat pokok, wujud kita pokok dan beberapa sifat lainnya. Ada kita sebagai hamba tauhid, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Atau kalau kita ini kan marahnya sifat kehambaan. Ada Allah, ada kita, ada Allah. Itu logisnya tuh Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lawan Allah bersatu pada bersatu pada menyatu tidak, menyatu pada berpisahkan ada. Itu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Lain pun Qadiriyah apa tuh Jabariyah. Kalau Jabariyah tuh nya dinisbahkan secara betul Tuhan. Lebihnya kadang lagi berdoa memohon kadang lah secara Tuhan dinya aku ini Tuhan sudah didoakan orang bukan jadinya aku Tuhan gak ada. Kalau Jabariyah itu dinisbahkan kepada segala-galanya lawan Tuhan, bukan jadinya aku Tuhan gak ada. Cuma seolah-olah menyatu. Jabariyah Qadariyah Jabariyah Qadariyah ya Qadariyah kan apa aja Jabariyah nanti lah jangan Jabariyah nanti lah Jabariyah aja 6 wujud itu kan adalah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dari segi tauhidnya, kalau dari segi tasawufnya kembali kepada Junaid al-Baghdadi. Qadiriyah juga Jabariyah ya kan. Nah, kalau Qadiriyah itu artinya saraba dirinya tak bisa seolah-olahnya tak bisa lawan Tuhan kita. Kalau Ahlussunnah kalau Ahlussunnahnya antara keduanya ada kita ada Allah ada juga terpisah ada menyatukan. Nah, Ahlussunnah buktinya pun kita mati dan kita bertanggungjawabkan amal kita juga. Nah itu bagaimana kalau buat Jabariyah itu kayak itu banget. Nah itu Jabariyah Qadiriyah ada tauhid aja ada 72 golongan.
dan yang lainnya tujuan dan dilindungi dan daripada kesesatan. Sedangkan ahlu bid'ah, nah ahlu bid'ah ini orang yang menuntut ilmu tapi inya kada berdoa-doa seolah-olah inya apabila kada pintar dan otaknya juga kada pintar, padahal kan itu belum memenuhi kriteria orang belajar itu kan satu otak biasa, kedua telinga mata dihidupkan, akal pikiran dipikirkan, hati direnung-renungan kan. Kalau sedangkan ahlu bid'ah selalu mengagumi pendapat sendiri, artinya membintar itu dasar seorang yuai berpikir nang pintar. Apabila kada dapat dasar seorang yuai setetayo nanti ini bid'ah. Arti bid'ah itu kan sesuatu nang kadadat menjadi ada kan hanjaran itu arti bid'ah ini hanya al bid'ah selalu mengagumi pendapat sendiri dan meninggalkan akal mereka serta menuntut kebenaran. Jadi bukuan ini kada ada istilah adanya Tuhan yang memberi ilmu. Aku ini jadi dapat ilmu ini karena aku juga cangkal belah. Aku ini jadi pintar karena akalku juga encer, otakku juga atau aku ini jadi dapat itu karena telingaku ini kada tetapal. Aku jadi pintar itu selain pada telinga kada tetapal, mataku melihat. Itu artinya buat ahli bidah ini nang dipandangnya sesuatu nang baru kalau antara kita antara jasad lawan roh tapi belum mana tentu roh berarti jasad ini tentu bidah kalau ada nyata. Jadi bukan ahlu bidahnya mengagumi pendapat yang ada di dalam diri mereka itu tadi. Lalunya kadang memikirkan, kadang meminta kebenaran kepada yang lainnya sendirinya, dan mereka itu meninggalkan daripada akal mereka serta menuntut kebenaran kepada makhluk yang lemah. Yang lainnya jadi belajar itu tuh mereka satu. Jadi aku dapat nyata, aku biar nggak berdoa, yang penting asal belajar sungguh-sungguh lalu dapat. Kalau ahlu sunnah walaupun nyawa belajar sungguh-sungguh, walaupun akal pikiran nyawa pakai, walaupun seluruh panca indera nyawa gunakan, tapi apabila kada memohon doa lawan Yang Maha Kuasa, maka kada berhasil. Itu kalau bukan hal bid'ah kada, yang penting kada ada istilah lawan nang Allah, kada ada urusannya seorang juga yang berbungul juga otaknya kadang encer. Yaitu akal, sesungguhnya akal itu lemah. Ini apabila ahlu sunnah memandang masalah akal, buat ahlu bid'ah akal itu gara-gara orang pintar karena akalnya encer. Ujar ahlu sunnah wal jamaah, akal itu lemah. Akal itu tidak dapat menguasai segala sesuatu sebagaimana halnya mata atau penglihatan yang tidak mampu melihat segala sesuatu. Mata ini kau orang melihat sesuatu, kadang-kadang contohnya di pohon, kalau sana dua, kalau sa pohon itu dua, kalau sa pohon lalat aja ada di hadapan nyawa. Kawalah nyawa sekali pandang tuh langsung sekali meiti lalat tuh tembus sampai ke belakang kayak sampai bentuk keseluruhan. Jawabannya kadang nang nyawa pandang dari lalat tuh nang kelihatan sebelah sini aja. Pemakai ini tidak kelak halus dibilangnya mata nyawa dua,
pasti nang nyawa nang kawa kali atau oleh nyawa nang di hadapan sini lawan sisi kanan kiri nang di sebelah sini kada malik dua nyawa kayak ini nah, mata toh apalagi akal nang kada bama nah akal itu just dan lemah sebagaimana halnya mata nang tidak mampu melihat segala sesuatu kan segala sesuatu kalau jadi dia hendaknya toh nang kelihatan sebelah nang arah mata aja nang lihat nang di luar arah nang berlawanan dari arah mata ada malik nah, melihat lagi nonton apalagi akal nang pada sing mata anak akal ini karena nang menjadi hatinya adalah nang menjadi matanya adalah hati toh mun hatinya berasih akalnya cuma lang jual yang kayak nang di TV anu di otak bahandak lampu berarti ada pikiran jenius melihat sesuatu timbul lampu nyetaram ting itu yang tidak mampu melihat segala sesuatu oleh karena itu mereka terhalang dari kebenaran. Nah ini bebuana ahli bid'ah tadi kenapa jadi bebuannya ini selalu terhalang dari kebenaran ini tadi menuhankan akal pikir. Nah ini hati-hati beburuk lawan bebuan ahli pikir pikirnya apa ya lah ada sambat nih malah ratuk contoh mengajar sehari kuliah di luar negeri kuliah luar lah sekadar kuliah sebelum kuliah belajar itulah kesana bahasa sudah belajar lalu di sana menempuh pendidikan bukan guru banyak sambil berguru sana aja mencari guru pada pelosok lalu kuliah kuliah itu dapat nilai 1 semester, 2 semester, 3 semester, 4 semester, 5 semester, 6 semester, 7 semester sampai lulus beli ke kampung beli ke ini ya akalnya aja hidup akalnya aja nang ikuti ilmu nantinya lagi belajar nantinya kuliah tadi ilmu nang pada waktu kuliah akal itu nang diperasnya disuruhnya nang menggali ilmu imbah kulit lulus sekolah tadi lo tuntung kuliah tadi kulit kulit nah ini bahayanya guru nih itu bahayanya kenapa inya aja aku jangannya kada belajar bahasa jangannya kada behiman akal pikiran kepakai aku kada lulus boleh lihat amun secara jahilnya ahlu sunnah sudah lepas karena kalau sunnah maka ahlu sunnah tadi kayak apa kalau ahlu bid'ah yang kayak itu akal aja kalau ahlu sunnah wal jamaah kita ini belajar akal pikiran kita gunakan kita asah sekuat-kuatnya mental sekuat-kuatnya belajar sungguh-sungguh sambil memohon mengharap lawan Allah. Nah itu oleh dua kalau ahli bid'ah kada cuma akal sama padahal akal nakinya tadi itu nakinya ujarnya aku jangan kada ini kada ini oh aku jangan kada ini kada lulus aku sekolah kira-kira akal kalau tak padahal nambah akal itulah lama akal itu sebagaimana mata kayak apa mata nah itu tuh beda lawan buhan jalur ahlus sunnah wal jamaah
Jemaah belajar bujur-bujur, akal encer, kemauan kuat, mentalnya baja, pintar. Selain kepintaran, inya kadang menganggap kepintaran itu ampun malahan inya walaupun ujur orang pintar juga tetap inya merendahkan diri memohon lawan Allah. Yalah, lihatin anak pulang baca nih, lihatin orang pola di lo, kayak itu lah. Yalah baca. Tahunnya jurumnya kitab anak-anak. Ini ada kau baca kitab anak tak, nyanang anak aja ringkas ini pekodok. Hadis ini belajar bajuri sakit kepala ini menurut kitaban itu dibaca sakit kepala. Ini akal aja jangannya berguru bagi jangannya ini berguru tuntung bacaan sampai tuntung kitabnya kalau baca berguru sampai tuntung kita mau kuliah sekadar mau anak ujian habis semester kita pakailah nukar kita banyak ya baca tuntung ujian kitab nanti tukar tadi makanya kitab tukar disediakan perpustakaan tuntung sebentar ganti pulang karena anunya semester berapa enggak itu Pak jawabannya guru sambil baca kira-kira ini selain pintar menguasai kitab nah itu lalu terjadi mujakarah ya menurut pendapat saya ya menurut pendapat saya jadi jurang menurut pendapat saya bahwasanya itu kadapa jakanya ini belajar kitabnya ujian belajar kitab biar itu terbaca di matanya aja di sarahnya mengatakan kada boleh iyalah aja kita pegang jurang ikam kita apa kita anunya coba bin baca bujur itu bahaya tuh yang kelihatan akal ini kan kepintaran kada suruh baca kitab sedikit ngangalah tafsir sedikit ngangalah banyak kuliah di luar Sabtu di luar Al-Quran 2 juz modalnya ada nomor 20 juz tafsir di 2 juz ini itu beramal kan mereka kampung tidak balik contohnya seorang menang di bahasa kalau kampung ini anta firun wa anta wariqun wa anta burkulun amin ini kok nah sumpah ini anta burkulun anta tambukun anta bangsatun amin jadi orang kampung dan supaya orang nah ini ahli akal makanya ahli akal ini bukan ahli sunnah kata mengawal deh bayar deh balikan orang nah baca pengarasan kita asih jujurnya aja asih jujurnya apabila kadang masuk akalnya kadang menerima apalagi ilmu hati kadang menarik apa aja sombong ada tahu duitnya di mana anda kan ada tahu nah berguru ilmu tauhid kayak pemakai kayak anda kan yang ada tahu kenapa inya di kuliah situ kada diajarkan tauhid ilmu hati kada diajarkan kenapa kada diajarkan inya salah ngambil jurusan atau jurang kalau sejauh kuliah di UIN kata di UIN ada tarbiyah ada syariahnya macam-macam karena harus usia macam-macam perbankan dan lain sebagainya ada jurusan usuluddin nah kalau usuluddin ini kan kalau guysnya tahu dikuat deh nah, terdakwah yang ucap-ucap di masjid dan bilang jurusan apa kamu dakwah
Sebenarnya sakit dan dakwahnya, bah larinya kawana, dan larinya kemana tuh? Nah ujung-ujungnya ini kata, nak panggung Ponorogo, hadirilah, tabligh akbar. Nah itu tuh di luar tuh tujuan jurusannya ada tafsir, ada hadis. Jadi tak harap dia masih ada di belajar di kuliah. Kalau kuliah itu apabila tarbiyah ya, di dalam fakultas tarbiyah itu ada paknya kan, di antara 49 pak itu ada pak tafsir, pak hadis, ulumul syarah dan lain sebagainya. Anak kepala kalau di luar itu ada amunikan jurusan hadis saja. Tahu tak? Hadis saja tuh. Apa jurusannya kena tafsir aja. Jadi ilmu yang lain ini kadang kolaborasinya ada lagi, ada orang fikih, ada ilmu hati, ada ilmu tauhid, ada tafsirnya, ada hadisnya, ada. Jadi situ ini menhandak ini tadi, menhandak ini banyak besi ilmu, aksa mencari keluar ke kampung kamu kayak Pak Haji jurusan tafsir, ambil di luar negeri, ambil jurusan tafsir. Paling kurang Pak Haji ini mengetahui 10 kitab tafsir. Itu aja di kotak-katik tuh. Alif Lam Mim menurut tafsir Jalalain apa, menurut tafsir Misbah kayak apa, menurut tafsir anu ada orang Jalalain nya malah lain. Kayak itu aja kita. Pun hendak lain banaknya, hendak lain pada orang kayak ilmu fikihnya mendalami, ilmu anu tasawufnya, ilmu sufinya hendak mendalami, paksa turun ke kampung kan cari guru. Nah itu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah kalau ada Ahlussunnahnya akal senang. Nah itu kalau aja lihat aja kalau ada jadinya haram, dalilnya ini tahu di situ aja, tahu di haramnya aja. Haramnya tuh kan orang ada haramnya, haram apa? Haram itu kan macam-macam, ada haram di gawian, ada haram di banda. Kalau tahu ya, haram itu bang, haram apa? Ada tahu itu pun di dalilnya ini. Nah itu aja tahunya. Di garasi orang mau kalau mencari gimana tuh mau itu. Nah itu tanya kekurangan ilmu, kekurangan ilmu. Yang tidak mampu melihat segala sesuatu, oleh karena itu mereka terhalang daripada kebenaran, lemah, sesat, lagi menyesat, namun berburu-buruan nyentuh, maka jika makan sesat dan buahnya itu sesat dan menyesatkan setekan. Nah itu lawan buah ahli pikir, ahli otak, belajar tanpa kitaban, ceramah aja, bujurainya pintar bandar, ya biar pada sekolah di luar kan bandarnya kursus kan 3 bulan bisa aja bahasa Inggris. Ya untuk orang lain, One, two, three, attention. War in Indonesia and war in Australia first. Bahasa Inggris pengen bang, tak jijik kan belajar Al-Quran aja tak usah. Itu bahasa Inggris tak jijik, penjut dalam bibir. Nah itu tetap. Dalam kitab ke guru, kadang kitab kan, jadi kan sudah kitab juris ada. Jadi baca kita bingung, jadi aja bingung. Ini kalimatnya dikasih kemana bukanya nih? Apa sambungannya? Kada tahu jadinya, kada tahu lah. Tahu kan? Hanya ada satu orang yang penting bahasa bisa. Hendak mahir, makanya sebelum tulang pampak suara. Jadi di sana tuh
manggiring aja lah kondisi kada tampak di sana ya nang anu sekali dayung 2 pulau harus dilewat, mana belajar bahasa, mana belajar memahami, mana belajar memikirkan kan nanti ke bubuannya baca tertanam maladanya oh ini lainnya jual kitab dan sebagainya ada kau paling selambar yang banyak nyanyok banyak bahwa banyak karena bahwa ini sambungannya apa sambungannya itu orang akal betul. Rasulullah SAW bersabda man arafa nafsahu faqad arafa rabbah Beda arafa ajaza nafsihi arafa qudratullah ta'ala. Artinya barang siapa mengenal dirinya maka ia sungguh akan mengenal akan Tuhan. Nah, itu artinya ujar ahlu sunnah ikam telinga mata akal hati ikam gunakan fokus belajar menggunakan seluruh kemampuan. Walaupun ikam terimba sudah mengeluarkan seluruh kemampuan dipaham-paham, diingat-ingat, dimengerti-mengerti seorang, walaupun ikam dapat juga ilmu, itu kalau tetap ikam disuruh bersyukur lawan Allah. Ilmu ampun Allah, bukan ampun ikam. Jangannya ampun ikam lagi lahir sudah pintar, pandai sudah, adalah lahir berdendar. Dada. Kalau orang ahli akal, ujarinya itu karena kepintaran akal kok, bukan karena Allah. Sedangkan ujar Nabi, man arafa rabbah, man arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal akan dirinya, maka kenal akan Tuhan. Maksudnya beda arafa ajza nafsi. Siapa yang pinanduk lawan kelemahan dirinya, maka inya akan mengenal akan kuasa Tuhannya. Bahasa orang dari Allah, tahu aja seorang hamba berarti nang kuat ya. Allah pelantang seorang asalnya mongol, imba belajar itu pun belum jaminan. Makanya selain belajar berdoa, minta ilmu, minta hidayah, minta taufik. Apabila dapat juga ilmu itu kesemuanya berkat taufik Tuhan juga, berkat hidayah Tuhan juga, berkat ilmu ampun Tuhan juga. Seorang kadang kawa maulah ilmu itu kalau itu baca talinga mata itu kan sekadar mencobakan syarat belajar aja. Muka ada mata kan bertelinga kayak panak pin. Nah itu pulang biasanya entah. Tapi belum mata. Kenapa mata dan telinga syarat? Buktinya banyak aja orang picak pinter pin. Nah, cuma nang waras disuruh menggunakan seluruh kemampuan. Siapa yang mengenal akan dirinya, ada di kada, inya sudah mengenal dirinya pintar. Ujinya akal pintar, akal cerdas. Lalu jadi Tuhan dalam hati sudah jadi Tuhan. Bermerasa pintar, parasanya kau duduk kau berdiri itu kan duduk berdiri itu kodrat zaman ini. Yang adanya kodrat itu hidupi kodratnya itu disandarkan dengan kemampuan waktunya. Paling ini nampi dan nahap duduk kau pandai kau bangpa anggap 45 50 ke atas toh air sebab balas sudah itu kalau baca. Nah itu makanya adanya tadi inya kadang memikirkan Tuhan ada, nah dikirakannya inya pada artinya nana kada tahu karena berapa tahun lagi umur aja betul mata aja pandangan bakabur bakal maka ada bakaja mata menembak. Tetapi harus bertawakal. Atau seorang penuntut ilmu tidak boleh berpegang kepada diri dan akalnya, tetapi harus bertawakal, berserah diri lawan Allah sambil belajar bujur
Yang terlalu belajar dulu, sempurnakan syarat belajar. Imbas sempurna syarat belajar hanya tawakal. Ini kada menuntut ilmu kada, turun ke ilmu kada naga apa-apa kada, tapi dalam hati aku bertawakal, usarahkan menuntut ilmu dan harus mencari kebenaran dari Allah. Imba bujur-bujur menggunakan seluruh kemampuan, disuruh bersandar, berserah diri lawan Allah, dan sambil berserah diri lawan Allah sambil mencari kebenaran dari Allah. Arti kebenaran ini tadi munikam muslim asalnya kada paham, asalnya kada tahu menjadi tahu, yang kada paham menjadi paham akibat belajar, akibat dilihat, akibat dipikir-pikir, akibat direnung-renung. Itulah kebenaran dari Allah. Karena barang siapa yang bertawakal lawan Allah, maka Allah akan mencukupkan dan akan menunjuki kepada jalan yang lurus. Jika tawakal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, maka Allah yang menjadi pencukup bagi dirinya. Artinya kita belajar sambil tawakal. Belajar itu pun belum syaratnya ada, jadilah syarat belajar itu satu kemauan, yang kedua seluruh panca indera dipakai, yang ketiga akal pikirannya kada kemana-mana, sadar sesadar-sadarnya. Atau betul imba sudah nang keseluruhan anggota tadi dipakai, sambil hati itu menyerahkan lawan Allah. Aku bertawakal lawan Tuhan, diserahkan lawan Allah, hasil akhirnya umpama dapat paham, alhamdulillah. Apabila kada paham, ulangilah sambil meminta. Apabila ikam menjasidin sambil menuntut, sama kayak begawi, sambil begawi turun pada rumah sambil bertawakal, maka gawian ikam itu Tuhan nama mencukupakan. Artinya sesuai syarat pegang turun dari rumah. Yang lain turun dari rumah, sebelum turun makan dulu. Tidak ada turun pada rumah makan kada, pakai separuh jalan siuk. Dia teruang ke rumah, siapa tuh jar? Lagi nyawa, kenapa raung? Di toko ini kenapa? Pada makan. Nah, akhirnya jangan membawa rajaki, malahan mengeluarkan rajaki. Bahkan apa? Bawa obat ya. Dia teruang obat keluar duit kalau keluar akibat kada bertawakal atau bertawakal bujur. Cuma syarat bagawinya kan syarat bagawi dan syarat bagawi serta tawakal. Syarat bagawinya kada anak turun ke rumah boleh kada makan tapi ada duit di kantong. Kalau kena teranjang warung ini kada turun pada rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berniat mencari rezeki untuk usaha nafkah anak bin, tapi dari makanan turun pada rumah kan sesuai syarat bagawi sudah turun pada rumah. Cuma syarat bagawinya kurang, yaitu kada makan sampai separuh jalan raumnya cium bau penakut. Banyak baru taparwana kalau sudah tercium asana teputan kepala lalu rabah barangnya terong ke rumah. Jangan waktu bagawi habis, jangan membawa duit, jangan Tuhan mencukupakan, malahan nang ada tak kalau. Coba tadi syaratnya bujur, anak turun bagawi berniat makan mandi supaya sigar, kalau turun bismillah nahap tu jalanan enggaman pas. Cobanya makan gada berokok kena sampai kat mentah bagawi jembak lagi buruh gawe angkat makan kada kaum nyawa. Akhirnya nang Tuhan nang mencukupakan, malahan Tuhan nang mengurang angkang. Nah, jadi apabila cukup syarat, maka sisanya Tuhan nang mencukupakan. Nah, itulah umpama nyawana sehari pegawai kalau harian cukup syarat pegawai itu deh.
Padahal dia nyawa mun dirasa-rasa nih mana kadang harinya dirasa-rasa tadi duit nanti bawa kulit ini kada cok dirasa-rasa nyawa, tapi nyawa sebelum turun tadi syarat bagawi sudah dicukupakan ujur waktu masuk waktu sembahyang istirahat serangan tuntung sembahyang yang letak pada gawi imbabak sampai pegawai ujiannya udah rasa-rasa kurang tadi umpama kada juga tambahan lagi dari duitnya tak nyawa tukarakan tadi kabaras ke apa insyaallah cukup apabila kada cukup juga yang letak kada mungkin Tuhan berdos ini Tuhan ini urusannya tuh tawakal tuh urusan Tuhan kada urusan kita lagi kita cuma menyerahkan ujar Tuhan innaka la tukhliful mi'ad Tuhan kada suah bados ujar Tuhan siapa yang bertawakal lawan aku cukupakan itulah Allahumma yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man tawakkal 'ala Allah wa hasbuhu innallah balighu amrihi Allah yang menyampaikan segala seluruh nantinya gawi atau perkaranya tapi tadilah sebelum bertawakal syarat bagawi ujur-ujur cukupakan hendak bagawi turun mandi dulu jadi mata tuh pada naksara panjana karena panjana nah apa tuh ada anjing kah muntah mata kono kana lagi kada cukup syarat dunia tuh hendak bertawakal dua Tuhan jadi hendak bertawakal nang di dalam bagawi yang ada badab lawan orangnya berdoa syaratnya pulang makan hanya turun tuh hanya nah Tuhan urus sisanya biar aja lagi nama urus yang penting urusnya dari rumah sudah turun kagawian dan dari rumah kagawian syarat bagawi sudah ulun cukupakan umpama buka toko sudah tokonya ulun buka ulun sudah makan, siap duduk lain sebagainya basi sapu pulang di toko anggaran yang nyaman dilihat kurang cukup kalau sudah syarat dah cukup tawakalkan aja lagi dua Tuhan itu urusannya apabila sudah ditawakalkan di sini kan mungkin Tuhan badus dah tetap barang siapa yang mempunyai harta maka janganlah ia bakhil atau pikir maka hendaklah ia memohon perlindungan lawan Allah daripada sifat bakhil kayak gitu manusia lagi garis duitan nyala jika menjadi kawan berduit jika menjadi apa amun aku berduit mantap pertama-tama aku pikirkan masjid memikirkan aja kan salahnya tak jangan kawan kenapa aku memikirkan masjid hanya memikirkan tuh katanya kada apa dong masjid masih dipikirkan masjid sudah ya lah memikirkan aja ada orang kata ikam namanya suki apa kena atau nyawa ada kajian atau lompaan atau jelongtot kirakatnya aja jadi lagi belum jadi bagus kalau itu datang jinnya jadi kajian ya jinnya pembeli kamu sugi kamu jadi apa jin aku jinnya yang sugi yang pertama aku pikirkan masjid jin pintar nih kan kenapa kada keluar duit namanya mami gerakan masjid ada orang lainnya jenang lainnya kamu sugi apa waalaikum emas nasa kilo kira-kira kamu apa aku kena menyumbang imbas kajian aja deh emasnya ada atau umpamanya pegawai di Baiman lalu berhasil lagi belum hari-hari ini bersedekah 1.500 sehari anak turun pegawai bersedekah mana ada jaringan buatnya tak ibu kami anak-anak kan bulan kita mereka kenapa nah tak ambil baniat nah kan anak ini kan kurang pada
Terus sekarang bari gulaan baniat semenang bari mendakan anak tuh ada berdosa pada bakal mulai malaikatnya. Jadi memberi itu pada waktu memberi sambil pada doa mudahan aku kena sugi aku kena mulai ini mulai apa tuh deh mulai apa dan mulai masjid ada apa pun ada banyak duitnya memikirkan masjid saja. Suge sudah dari 5 tahun 6 tahun tadi sambil begawi sambil sedekah itu banyak jadi sedikit aja. Nah pokoknya anak pakai itu aja sedekah sedikit aja banyak mah menerima kelanyangan sedikit aja ular kada kanyang kodok kada mah mau dana kayak itu aja jual beli. Nah itu biasanya tuh. Jadi mas sudah sugih manusia ini sayang lagi balong tadi hujan mentuhan ini mentuhan kang datang tangan 10 batis jadi 10 loh. Nah aku julung tanah harus anu tuh bapaknya bakal pun bapak usaha aman sugih jadi kan udah hebat ayo ini tahu tak pas langgar tahun langgar 2 tahun 3 tahun 4 tahun 10 tahun berhasil imbang berhasil lalu rasa sah elok aja ngalatin aja sing banyakan kena sugih ini banyak duit ini lalu Tuhan diakali Tuhan minta maaf Tuhan lah maksud untuk kayak gitu aneh jangannya ulun ini bisa amas ketika gunung akon ulun terus akan janji lawan biar yang ini amas nasi gunungannya jangan 3 ulun baria itu aneh ulun terus akan anu najar atau tujuan mang tadi di segunungannya jadi ulun kada jadi dulu tuh kada cukup kesenulun kada cukup kurang bakil itu artinya rasasan Rasulullah ayudain adwa'u minal bukhal artinya tidaklah ada penyakit yang lebih parah dari penyakit bakil sayang bisa sayang. Nah sayang apabila sayang di hati entoknya apabila sayang oleh tangan 4 jauh ayah Syekh Imam Syamsul A'immah Al-Halawan nih. Ayah dari Syekh Imam Syamsul A'immah Al-Halawani adalah seorang yang fakir gawiannya menjual manisan hari-hari Abah Sidin Abah Sisehnya lagi bahari ayahnya ini orang fakir gawian hari-hari menjual manisan itu barangnya apakah ulah gait ka menjual manisan kan barang itu atau tepuk diulah manisan lalu disediakan dia suka imbah tuntung habis sehari setiap hari tuntung berjualan dia suka memberi manisan kepada pokok orang ahli pokoknya ahli kopi pikir sambil berkata kepada orang yang ahli pokok ahli pikir ahli pikir sambil berkata lawan bubuhannya sambil memberi manisan diberi sambil berpandai ujarnya kena doakanlah anakku ujar si Abah Syekh Imam Syamsul A'immah maka dengan barakat kemurahan hatinya kemantapannya dan belas kasihannya dan kerendahan hatinya maka putra Sidin berhasil menjadi apa yang dicita-citaan betul tak? Jadi uji si abahnya padahal abahnya apa gawin sakit jual cuma aja tadi kan artinya gasanan anaknya meletak artinya bari ronali pukau karena terdapat bari jadiin duit kah atau manisan kah atau minuman kah bari sambil memberi sambil bepadah tadi artinya bepadah kene Tuhan aku minta doa
anta doa dengan kerendahan hatiku, itu kata. Artinya mudah-mudahan kerendahan hati kalau mudahan anakku jadi orang ahli pikir juga supaya anakku jadi ahli pikir. Kan ini dengan kerendahan hati. Bukti kerendahan hati kenapa? Seorang sudah memberi itu pulang mempersingkat waktu anaknya masih halus itu kalau anaknya di sekolah belum seorang namanya seorang benar sambil memberi sambil berkata mudah anak-anak kok jadi ahli pikir atau kurang ahli pengetahuan dengan belas kasih. Artinya apa tadi belas kasih kalau artinya memberi manisan walaupun manisan tadi kalau jadi duit kesan anak apa dijual jangannya dijual jadi duit ini kan dilanjutin duit diberikan manisan tadi ada sisa ada apa bari atau anak turun berjualan terdapat ahli fuqaha ada orang ahli pengetahuan sehingga barisidin sambil belas kasih anak belas kasih ini kayaknya jakanya dijual jadi duit ini kada artinya belum memberi jakanya dalam hatinya belum memberi walaupun nggak jadi duit tapi hanya kayaknya doakanlah anak-anak kok jesi kan kalau jadi kaji itu kalau belas kasih ngarannya dan kerendahan hati artinya karena hati ini si kuitan nang meminta kalau kuitan memintakan nah itu hanya dengan kerendahan hati siapa setiap kali terdapat tiap hari tiap memberi bapander retulanan diberi setiap kali terdapat memberi menandang lalu anaknya bergelar menjadi Syekh Al-Imam Syamsul A'immah Al-Halawani bergelar halawan. Kenapa? Sini jadi alim itu karena gara-gara abahnya berjual manisan jangan pada berjual manisan abahnya itu sidin kada alim jangan abahnya itu banyak duit kira-kira anak-anak ada bisa sayang kalau dikarenakan manisan lalu pada lalu bertitel A'immatul Halawani sidin alimnya karena apa sidin menjual manisan. Nah tetap seorang penuntut ilmu harus rajin membeli kitab dan menyuruh-nyuruh orang lain untuk menulis kitab artinya menyusun karena hal itu dapat membuat mempermudah dalam menuntut ilmu dan belajar ilmu ilmu fikih itu ilmu pengetahuan ilmu fikih jadi ilmu fikih itu artinya ilmu pengetahuan itu digariskan karena salah paham ilmu fikih ya ilmu fikih lain belajar ilmu fikih artinya ilmu pengetahuan itu karena ada dua makna kira fikih ini karena ilmu fikih ada ilmu pengetahuan. Muhammad bin Hasan adalah seorang kaya raya ini sudah hari kaya raya sampai untuk mengurus hartanya diperlukan 300 orang karyawan 300 nama urus harta sidina Muhammad bin Hasan segini sugihnya nama urus harta sidina sampai 300 karyawan tukang hitung tukang buat kemudian semua hartanya tapi anehnya orangnya semua hartanya disedekahkannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan untuk pengembangan ilmu orang sekolahan orang pondok orang apa yang penting itu pengembangan ada pengembangan ilmu di situ habis sehingga beliau tidak memiliki sepotong baju yang bagus kada lagi sampai ke baju aja habis
bisi baju aja kali lagi nang baiknya ada kan tapi kadang tertinggal nang ada melihat orang yang menuntut ilmu sing baju kalian beriakan itu kan nang baik jangan nang kada itu kalau Al-Quran lantana lul birra hatta tunfiqu min amwal artinya itu memberiakan nang baik jangan nang kada lalu sampai sejini kali lagi besi baju yang bagus. Kemudian pada suatu ketika Abu Yusuf melihat beliau, jadi si Abu Yusuf ini melihat lawan Muhammad bin Hasan Imbaditi Sidin. Beliau itu melihat dan beliau itu mengenakan pakaian bertambal. Si Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf ini melihat pada waktu itu melihat Muhammad ini memakai pakaian bertambal. Maka orang dahulunya bisi pelayan 300 bisi baju nang bertambal. Lalu Abu Yusuf, sehingga si Abu Yusuf ini beliau tidak memiliki sebutnya. Kemudian pada suatu ketika Abu Yusuf melihat beliau, maka Abu Yusuf mengirimi kepada beliau pakaian nang bagus. Jadi Abu Yusuf ini nukar baju dijulung, dikirim makan, bukan sini nang julung tapi dikirim makan lewat JNT yang lantang atau lewat apa toh, apalagi JNT toh banyak toh tiki kan. Ada kalau kalimatnya amun babinian ya Allah katujuh mesen online yang kada pada dua lakinya tanpa sepengetahuan lakinya, maka mayatnya dibawa oleh JNT. Itu memintanya katujuh mesen ini babini. Nah, jadi babinian katujuh memesan online tanpa sepengetahuan lagi, mati dan mayatnya dibawa tiki, dibawa JNT atau dibawa Shopee. Itu apabila di luar sepengetahuan lah. Nanti walaupun bisa orang mayatnya ada dibawa keranda, jadi dibawa JNT. Hati itu JNT mau pulakan kena tulisan nanti nisan JNT jangan COD kot yang dah. Sampai sini dijulungi baju, namun beliau menolak pemberian itu dengan halus karena mau sudah menerima. Maka beliau berkata, si Muhammad bin Hasan berkata, kalian sedang telah diberi harta dunia. Ujar si Muhammad bin Hasan, babanda lawan orang nama antar baju kiriman Abu Yusuf. Jadi kalian telah diberi harta dunia, sedangkan aku diberi di akhirat nanti. Artinya nih, aku di dunia aku membuang harta, berwanikan di dunia dapat aku di dunia membuang harta, tapi karena di akhirat aku dapat ganti. Nah modelnya kayak itu. Namun aku jadi menerima harta, menerima bariatikan, berarti aku di akhirat karena kada dapat lah. Modelnya kayak itu tuh. Modelnya ada buat supi yang alih tahun itu. Dan menerima hadiah tersebut karena mau menerima hadiah tersebut menurutnya hanyalah menghinakan di padang sidin dipadakan oleh si Muhammad bin Hasan. Itu sama ngarannya menghinakan diri munsidin wajar lah bapak langsung dia mengkitabkan orang sekalipun padahal beliau ini tahu aja menerima hadiah, menerima pemberian orang itu adalah hukumnya sunat. Tahu sini orang memberi ini terima, sunat. Tapi sidin kada mau, sidin kada mau. Padahal sidin tahu aja menerima sidin dapat pahala sunat. Haji beri baju dan terima, belum menerima ini dapat pahala sunat. Tapi ujar si Abu Muhammad ini mungkin sidin ini kapal Tuhan sugih sudah kelelah, kada berduitnya merasa sugih jo bisa jo yang baca lah. Sidin kadang menerima
lalu jusdim kena Rasulullah bersabda laisa lil mu'mini ayyudillah nafsahu, tidak pantas di sini orang beriman menghinakan dirinya. Maksudnya minta amun dibari orang mun seorang masih mampu itu kan lain lah lagi. Namunnya seorang mampu kan kurang memberi ya Allah menerima dapat pahala ya Allah. Apabila menolak berarti menjaga harga diri ya Allah. Nabi ucap laisa lil mu'min ayyudillah nafsahu, tidaklah dikatakan seorang itu beriman apabila ia merendahkan diri, cuma asal jangan kita meminta atau kita mulah celah anggaran dibalik ini contoh berkisah ya Allah pas rokok habis berbagai saya sudah Presiden Bahari kan di zaman Nabi Sulaiman makanya Presiden Nabi berokok lah itu lewat berokok ya Nabi Sulaiman toh pada ada suatu hari ada seorang anak mati lalu minta bantuan oleh Nabi Sulaiman man tolong pang aku nah gampang ada nambah isi mukjizat angin itu kemana aja disuruh sepajak mata sampai aku bang malaikat Azrail sudah menghilangi rancak benar. Ujar Sulaiman aku ada bisa kawan aku gampang aja masalah angin cuma kawanku itu liurnya masam liurnya berarti kita borok minta itu minta juga walaupun pakai sah dulu putar jawabannya putarannya ujungnya minta rokok minta minta mau kurang memberi dia kalau sudah dikesek-kesek itu ya Allah yang penting jelasnya jangan minta. Nah lainnya mah kuat teguh kekuatan teguh. Nah beda lagi menyawat teguh lawan kekuatan. Lalu nyoba suara kayaknya julung lawan nang luar ngolokan tolatan atau nyojo menerima karena julung kalah. Nah boleh juga mau nyoba suara kayak itu julung lawan yang lebih mampu julungnya ini supi kawannya takabur pulang dan kita terima dulu masalahnya kemana karena simpangnya gampang aja. Mbak seorang umpamanya gula banyak aja di rumah maka banyak makan gula tetap diobat pedes tolong gula sebanyakan bewong gula pulang simpan aja berita untuk itu mah ada aja sebulan nggak ada hal ada hasil barian orang aja nanti kan barian uang aja dipalar buat jangan nyenang di berung gula ya pulang tahan seminggu tahan sebulan kamu tahan sebulan itu aja masih tahan 2 bulan adalah di atas langit bulan 2. Nah itu mustahil sudah nanti jadi punya orang memberi gula umpamanya sekarang tahan sebulan berapa mentahan 2 bulan bang ya kurang tapi minumnya putih karena apa setahun begana. Nah tapi kan alasannya ada karena tadi minum banyak berbulan. Diceritakan lagi Imam Arsa Bandi pernah mengumpulkan kulit semangka. Ini orang alhamdulillah buat warak. Nah ini buat ahli sufi Jawa warak. Beliau ini mengumpulkan kulit semangka di tempat nang sepi, jalan-jalan ke sampah-sampah. Mun ada kulit semangka petik sidin, imba diambil sidin, bawa sidin berjalan, diandak sidin dulu di tempat nang lain, dikumpulkan dulu. Di mana-mana ada kulit semangka itu dikumpulkan sidin jauh-jauh. Imbas sunyi orang nang semangka kulit semangka tadi dimakan sedikit. Hal ini dilihat oleh seorang budak perempuan. Lalu ada nama lihat di masa itu. Lalu budak tadi melapor lawan patuanannya. Lalu berkisah. Ujar si budak lawan patuanannya menceritakan peristiwa itu kepada tuannya. Kemudian tuannya ujar si budak nanya, wahai tuan, Imam Arsa Bandit itu ulun tadi ada melihat sidin itu cucuk aja bang tiap hari ke padang sampah aja berjalan tiap hari ke padang
Rupanya mah itu ada kulit-kulit semangka. Imba itu diambil sidin, dianak sidin ke tempat nang lain. Tapi semangkanya itu kena berhasil bang memberikan di basuh sidin, di berbuang-buang kita. Imbahnya kurang lengah-lengah dimakan sidin. Artinya bisi budak kasihan kan. Nah, kemudian tuannya tadi segera membuatkan hidangan. Lalu jadi si batuanan babiniannya, ayo kita ulah makanan, tolak ke pasar, kasih masak makanan, daging dan lain sebagainya. Kita menjamu Imam Arsabandi. Lalu beliau diundang makan, tetapi beliau menolak undangan tersebut. Ini bukuannya karena jadi ditolaknya hanya sudah jangan bapak dah sebelum makan, jangannya kayak inilah esoklah karo. Nah kayak itu ini kan lagi makanan itu tak namun esok kan beda lah. Nah mungkin itu kalau jadi sebagainya ini kayaknya wahai Imam Arsabandi patuanan kuna menyuruhkan makan patuanan yang makan mungkin yang lah jakanya nanti suruh makan tuh esok mungkin lain lah lagi. Jadi itu ada dua pemahaman pertama mungkin Pak Rusin sudah akan makan semangka jakanya esoknya mungkin akor. Artinya ini satu jawaban bagi yang jelas orang ada minta nang bubuh nang menolak kada akor alasannya kada akor merendahkan diri. Nah itu lah. Yang pertama tadi selama seorang kada minta kada bapak. Yang kedua kada akor merendahkan diri. Merendahkan diri ini kayaknya apa namanya ya bukannya nang tahu aja menerima undangan itu aja nah dapat pahala bukan jadinya tuh orang bodoh kada imam nih orang alim gor non sendiri tahu menerima undangan aja dapat pahala sunat. Apabila makan pulang di rumah orang yang mengundang tadi dapat pahala juga menyenangkan hati orang yang memberi makan. Karena mungkin alasan sidin tadi sidin jadi kada akon menerima undangan, alasan sidin kada akon merendahkan diri selama sidin masih walaupun nanti makan kulit semangka. Kulit semangka itu banyak namanya, jangan di India nya mah kulitnya dimakan, semangkanya nang dibuat aja buat dia ntar kulitnya itu nang banyak. Energinya di India tuh semangkanya dibuang, kulitnya dimakan. Nah ya Allah itu buat India. Jadi yang ke India nya banyak sakit makannya. Ada coba juga sudah. Doa mudah sudah segitu gua bersyukur kepada Allah dan mudah hidup iman, aja dunia akhirat dengan Allah. Dan mudah lagi hidup iman mati pun musliman dan mudah-mudahan lagi di akhirat nanti dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya berdoa akhirat Nabil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala nabiyyina wa ala tawil wa ala bidil wa ala tawil wa ala bidil wa ala tawil. Allahumma rabbana bidari hidayatika kama nawata Allah bi nuri syamsika abada abada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbil alamin. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lam'atin wa nafasin 'adada ma wasahu ilmullah.